Gerimis turun perlahan saat Dion turun dari bus kecil yang membawanya dari terminal kota ke desa kecil tempat ia dibesarkan. Angin lembab khas pedesaan Jawa Timur menyambutnya bersama aroma tanah basah yang akrab di hidungnya. Di usia 22 tahun, Dion baru saja menyelesaikan studinya di Yogyakarta. Ia pulang untuk sementara waktu menunggu rumah orang tuanya yang sedang direnovasi selesai diperbaiki. Namun kali ini, ia tidak akan tinggal di rumah sendiri karena perbaikan rumah masih memakan waktu. Dion diantar langsung menuju rumah Tante Anita, adik ibunya yang tinggal tak jauh dari sana. Rumah itu berdiri rapi di ujung gang kecil, dikelilingi pagar tanaman dan suara jangkrik yang riuh menjelang senja. Tante Anita menyambutnya di teras, mengenakan penutup panjang berwarna biru muda. Usianya 38 tahun, namun wajahnya masih terlihat segar dan lembut. Wajah yang dulu sering tersenyum padanya ketika kecil, kini tampak lebih kalem, tenang, dan entah bagaimana kesepian. "Masuk nak, hujan makin deras. Nanti," katanya sambil mengambil tas Dion. "Maaf ya, rumah ibu kamu belum bisa ditinggali. Di sini dulu saja." Dion mengangguk dan tersenyum kecil. "Justru senang, Tan. Sudah lama nggak main ke sini. Rumah Tante Anita tampak rapi dan bersih, tapi juga terasa hening. Tak ada suara anak-anak. Tak ada tanda-tanda kehidupan ramai. Anak sematawayangnya sedang menimba ilmu di pondok pesantren jauh di Jombang, dan suaminya, yang bekerja sebagai teknisi pengeboran di Kalimantan Timur, jarang sekali pulang, hanya 2 kali dalam setahun," kata ibunya. Dion duduk di ruang tengah, foto keluarga Tante Anita terpajang di dinding. Dalam salah satu bingkai, tampak wajahnya sendiri, masih kecil, digendong oleh Tante Anita saat acara keluarga dulu. Ia tersenyum melihatnya. "Masih simpan foto itu, Tan?" tanyanya. Tante Anita tertawa kecil dari dapur. "Iya dong, kamu dulu lucu sekali. Sering ikut tidur di sini waktu kecil." Ada kehangatan yang sederhana di antara mereka. Hubungan keponakan dan bibi yang dulu begitu dekat, kini bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Tapi Dion juga merasa ada sesuatu yang berubah. Tatapan Tante Anita lebih dalam, suaranya sedikit bergetar ketika menyebut namanya, seperti ada sesuatu yang sudah lama dipendam dan kini perlahan muncul ke permukaan. Malam itu hujan turun lebih deras. Dion tidur di kamar tamu bersebelahan dengan kamar Tante Anita. Hujan mengetuk atap seng dengan ritme lambat, seperti nafas panjang yang menenangkan, sekaligus menyayat. Dari balik pintu kayu, Dion bisa mendengar langkah pelan Tante Anita menyusuri dapur, menyeduh teh, atau mungkin hanya menenangkan pikirannya. Suara itu, keheningan itu, membuat Dion merasa aneh. Seperti sedang memasuki dunia yang sunyi, dunia yang lama tidak ia kenal, tapi entah mengapa menarik untuk dijelajahi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dion memikirkan sesuatu yang tak seharusnya ia pikirkan, bukan tentang desa, bukan tentang masa kecil, tapi tentang sosok seorang perempuan dewasa yang kini tidur hanya dipisahkan oleh satu dinding kayu tipis. Sosok yang bukan orang asing, tapi juga bukan ibu kandungnya, Tante Anita. Pagi hari datang dengan kabut tipis yang menggantung di kebun belakang rumah. Dion terbangun oleh aroma seduhan kopi dan wangi gorengan pisang yang menguar dari dur. Ia keluar dari kamar dengan rambut masih berantakan, mengenakan kaos oblong dan penutup pendek. Tante Anita sudah sibuk di dapur. Ia tampak berbeda di pagi hari, penutup kuningnya sederhana, rambutnya digelung asal-asalan, namun ada pesona keibuan yang hangat terpancar dari geraknya. "Tidurnya nyenyak, Dion?" tanyanya sambil menuang kopi ke gelas kaca. "Iya, Tan, hujannya bikin adem." "Syukurlah, kalau kurang selimut bilang ya, malam-malam begini suka masuk angin," katanya. Dion hanya mengangguk, lalu duduk di meja makan. Mereka sarapan berdua, suasana terasa tenang, hampir seperti pagi di rumah sendiri. Tapi dalam keheningan itu, ada getaran kecil yang tak bisa diabaikan. Pandangan mereka sesekali bertemu. Dion memperhatikan gerak-gerik bibinya, cara ia membetulkan rambutnya, cara alat perabanya memindahkan piring, bahkan tawa kecilnya yang muncul saat membahas masa kecil Dion yang sering ngintil ke pasar. "Dulu kamu pernah bilang mau nikahin tante kalau udah gede," kata Tante Anita sambil tertawa. Dion ikut tertawa, tapi ada yang menegang di tenggorokannya.
Ya ampun, masa kecil nggak tahu apa-apa waktu itu. Tapi lucu, kamu nempel terus ke tante, sampai-sampai bude kamu cemburu. Katanya sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan, sekarang udah gede ya, udah bukan bocah lagi. Kata-kata itu melayang pelan, namun terasa berat. Dion menunduk sebentar, menyesap kopi hangat yang terasa getir. Ia tahu obrolan itu hanya bercanda, tapi ada nuansa dalam suara Tante Anita yang tak sepenuhnya ringan. Hari-hari berikutnya, mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Dion membantu membenahi gudang, mencabut rumput di halaman, bahkan ikut menemani ke pasar. Malam harinya, mereka duduk berdua di ruang tamu, menonton televisi atau sekadar ngobrol. Jarak mereka semakin dekat, secara fisik maupun emosional. Suatu sore, ketika listrik padam akibat hujan lebat, mereka duduk di teras dengan hanya lampu minyak sebagai penerang. Hujan mengguyur deras, membuat suara-suara di sekitar menjadi samar. Aku kadang capek, Dion, ujar Tante Anita tiba-tiba, suaranya pelan, hampir tak terdengar di tengah hujan. Capek gimana, Tan? Dion menoleh. Capek nahan semuanya sendiri. Rumah ini sepi, kosong, cuma ramai kalau ada tamu. Kadang aku ngomong sendiri di dapur. Dion terdiam, hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang dalam. Ia melihat mata Tante Anita berkaca-kaca, tapi tersenyum-senyum yang menyembunyikan rindu dan kesepian. Tanpa sadar, alat peraba mereka bersentuhan di atas meja kecil tempat teh panas diletakkan. Dion tidak langsung menarik alat perabanya, dan Tante Anita pun membiarkannya. Ada hening panjang, tapi hening yang bukan canggung, hening yang mengandung banyak hal tak terucap. Maaf, kata Dion akhirnya, menarik alat peraba pelan. Tante Anita menggeleng. Nggak usah minta maaf. Dan malam itu, kedekatan mereka bukan lagi sekadar nostalgia masa kecil. Ada sesuatu yang tumbuh pelan, halus, tapi kuat. Seperti tunas yang menyembul dari tanah basah, mencari cahaya, meski tahu arah itu bukan tempatnya tumbuh. Langit sore itu kembali mendung. Hujan turun deras, membungkam suara-suara biasa di luar rumah. Angin menderu lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Dion dan Tante Anita duduk di ruang tengah berdua. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Gambar bergerak di layar, hanya jadi latar dari kesunyian yang semakin terasa padat. Tante Anita duduk bersandar di sofa panjang, mengenakan penutup lembut berwarna ungu gelap, rambutnya dikuncir longgar, beberapa helai tergerai menutupi pipinya yang tampak lelah. Dion duduk tak jauh darinya, memegang gelas teh yang sudah tak lagi hangat. Dingin, ya? Kata Tante Anita pelan memeluk lututnya. Iya, jawab Dion. Kalau dingin terus, bisa masuk angin. Biasanya kalau dingin begini, aku minta anakku mijitin kaki. Sekarang nggak ada siapa-siapa, ucapnya sambil menatap kosong ke arah jendela yang buram karena embun. Dion menoleh sekilas. Ia ingin menawarkan diri, tapi ada keraguan, batas-batas mulai terasa kabur, dan ia sadar bahwa tawaran itu bisa berarti lebih dari sekadar kebaikan. Namun sebelum ia berkata apa-apa, Tante Anita sudah bicara lebih dulu. Dion, mijitin Tante sebentar aja, boleh nggak? Nafas Dion sempat terhenti. Ia menatap mata bibinya, mata yang dulu ramah seperti ibu sendiri. Kini penuh rasa percaya, tapi juga samar oleh kesepian. Ia mengangguk perlahan. Tante Anita berbalik, merebahkan kakinya di atas sofa. Dion duduk di ujung, mengambil kakinya dengan hati-hati, lalu mulai memijat perlahan. Ia melakukannya dengan penuh perhatian, bukan hanya karena rasa hormat, tapi juga karena sesuatu dalam dirinya yang ingin menenangkan perempuan itu. Hening, hanya suara hujan dan gelegar halus petir yang terdengar di kejauhan. Dion bisa merasakan kaki itu sedikit gemetar, mungkin karena dingin, mungkin karena sesuatu yang lain. Alat perabanya terus bergerak pelan, naik ke betis, berhenti di sana. Tante Anita tak menegur, hanya menutup matanya dan menarik nafas dalam. Enak, gumamnya. Kalau tante capek, bilang aku pelanin lagi, ujar Dion, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Tiba-tiba Tante Anita membuka mata, menoleh, dan menatap Dion. Tatapan itu tak biasa, lama, dalam, seolah mencari sesuatu di dalam diri Dion yang belum pernah ia tunjukkan. Dion tak sanggup memalingkan wajah. Dunia di sekeliling mereka seakan lenyap.
Tanpa kata, Tante Anita menyentuh pipinya, jemarinya hangat halus. Dion tak menolak, waktu seakan melambat. Dion, bisik Tante Anita, kamu udah dewasa sekarang? Ya, pertanyaan itu tak butuh jawaban, karena yang mereka rasakan di detik itu bukan lagi sekadar hubungan bibi dan keponakan, bukan pula sekadar kesepian, tapi sesuatu yang lahir dari waktu yang panjang dan malam-malam yang sunyi, keintiman yang tumbuh diam-diam dari dua hati yang sama-sama merindukan kelembutan. Lalu pelan-pelan, Tante Anita mendekatkan wajahnya. Dion tetap diam, seolah terpaku, tapi tidak menjauh. Dan di tengah suara hujan, dua bibir itu bersentuhan lembut, ragu-ragu, namun jujur, sebuah alat berdekatan yang membawa serta rasa bersalah, kerinduan, dan kenyataan bahwa batas telah dilewati. Alat berdekatan itu hanya berlangsung sekejap, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Begitu mereka saling menjauh, tak ada yang bicara. Dion menunduk, alat peraba masih gemetar. Tante Anita menarik nafas panjang, lalu berdiri pelan. Maafkan tante, katanya lirih, lalu melangkah ke kamarnya dan menutup pintu. Dion tetap duduk di sofa, sendirian, dengan dada yang bergemuruh. Malam itu, suara hujan terasa berbeda, tak lagi menenangkan, tapi seperti penanda bahwa sesuatu telah pecah pelan, sunyi, namun tak bisa diperbaiki. Pagi datang dengan langit yang kelabu, tak ada aroma kopi seperti biasanya, tak ada suara panci di dapur, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dion terbangun lebih awal, duduk diam di ranjang, sambil memandangi jendela yang masih basah oleh embun sisa hujan semalam. Ingatannya masih lekat, sentuhan halus, tatapan yang terlalu lama, dan alat berdekatan yang seharusnya tidak terjadi. Ia keluar dari kamar dengan langkah hati-hati, dapur kosong, ruang tamu rapi, dan pintu kamar Tante Anita tertutup rapat. Ia ragu untuk mengetuk. Setelah beberapa saat berdiri bimbang, Dion memutuskan untuk membuat sarapan sendiri. Ia merebus air, menggoreng telur, dan menyeduh 2 gelas teh. Satu untuk dirinya, satu ia letakkan di depan pintu kamar Tante Anita, sebuah isyarat kecil bahwa ia tidak lari dari apa yang telah terjadi, bahwa ia tetap di sini. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka, Tante Anita keluar perlahan, mengenakan kardigan tipis menutupi penutupnya, wajahnya masih pucat tapi matanya tak menghindar. Makasih tehnya, ucapnya pelan. Dion mengangguk. Aku bikin sarapan Tan, mau makan bareng? Tante Anita terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, boleh. Mereka makan di meja yang sama, seperti biasa, tapi suasananya tidak biasa. Ada jarak yang tak terlihat, tapi terasa jelas. Mereka berbicara seadanya, tentang cuaca, tentang rencana Dion melamar kerja, tentang tukang bangunan yang akan ke rumah ibunya, namun tak satu pun menyentuh topik yang sebenarnya bergelayut di kepala mereka. Hingga siang menjelang dan hujan kembali turun, Tante Anita akhirnya berkata sambil melipat cucian, "Kamu pasti bingung ya soal tadi malam?" Dion menghentikan kegiatannya, lalu duduk. "Aku nggak bingung, aku cuma takut menyakiti tante." Tante Anita menatapnya, matanya tak lagi sendu seperti semalam, kali ini lebih kuat, tapi tetap menyimpan kesedihan. Kamu nggak menyakiti tante, justru tante yang salah, tante yang lemah, katanya sambil menunduk. Dion menggeleng. Kita cuma sama-sama kesepian, Tan. Kata itu, kesepian, terucap seperti kunci yang membuka tabir di antara mereka. Tante Anita menarik nafas panjang, lalu duduk di samping Dion. Alat perabanya gemetar saat menyentuh alat peraba keponakannya, tapi tak ditarik. Kamu tahu, sejak suamiku jarang pulang, rumah ini terasa kayak rumah kosong. Aku cuma jadi istri di atas kertas. Tiap hari masak, bersih rumah, tapi nggak ada yang memperhatikan. Aku capek jadi kuat sendirian. Dion menggenggam alat perabanya. Aku di sini sekarang. Tante Anita menatapnya dalam-dalam. Tapi kamu bukan milik tante, kamu cuma singgah. Kata-kata itu menusuk Dion, seperti dingin yang menyelinap ke dada, tapi ia mengerti, dan justru karena itu, ia tetap tinggal. Ia ingin menunjukkan bahwa meski hubungan mereka tak semestinya, perasaan mereka nyata. Sore itu, mereka duduk di ruang tamu tanpa banyak kata,
Hanya diam, tapi di dalam diam itu ada pelukan emosional yang lebih kuat dari apapun. Dan ketika alat peraba mereka bersentuhan lagi, tidak ada yang menarik diri. Kali ini bukan karena hilaf, tapi karena keduanya tahu ada luka lama yang akhirnya menemukan tempat untuk ditenangkan, meski hanya sebentar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun tidak benar-benar biasa. Dion dan Tante Anita tetap menjalankan rutinitas mereka, sarapan bersama, ke pasar, merapikan kebun, atau duduk di teras saat hujan turun. Tapi kini setiap gerak dan kata terasa lebih pelan, lebih hati-hati, seolah ada sesuatu yang rapuh di antara mereka yang tak boleh disentuh sembarangan. Mereka tidak pernah membicarakan alat berdekatan itu lagi, tidak juga tentang genggaman alat peraba atau tatapan panjang yang mulai menjadi kebiasaan baru, tapi semua itu hadir dalam diam. Suatu malam, listrik padam kembali, hujan deras mengguyur atap seng, dan suara petir sesekali menggetarkan kaca jendela. Dion duduk di ruang tengah, hanya diterangi nyala lampu minyak di sudut ruangan. Ia mengenakan kaos tipis dan penutup pendek, tubuhnya menggigil kecil karena dingin. Tante Anita keluar dari kamarnya, membawa selimut besar, tanpa banyak kata. Ia duduk di samping Dion dan menyelimuti mereka berdua. Kedinginan, tanyanya lembut, iya, sedikit. Kalau begini terus, bisa masuk angin, gumamnya, lalu menggosok-gosok pelan lengan Dion dari balik selimut. Gerakan itu terasa alami, seperti seorang ibu yang merawat anaknya, tapi Dion bukan anak kecil, dan mereka bukan benar-benar ibu dan anak. Suara hujan makin deras, membuat ruangan seperti terkurung dalam dunia mereka sendiri. Dion menoleh ke arah Tante Anita, wajahnya hanya beberapa jengkal dari wajah perempuan itu. Api kecil dari lampu minyak melemparkan bayangan lembut di pipinya, matanya tampak tenang, tapi tak bisa menyembunyikan kegundahan dalam hati. Tan, bisik Dion. Tante Anita menoleh, iya, kalau aku peluk tante sekarang itu salah ya. Tante Anita terdiam, matanya menatap Dion lama, penuh pertimbangan, tapi akhirnya ia menjawab lirih. Yang salah bukan pelukannya, tapi apa yang ada di dalamnya. Dion mengangguk pelan, tapi ia tak bergeser, dan ketika alat perabanya terangkat dan melingkar di bahu perempuan itu, Tante Anita tak menolak. Ia membiarkan dirinya bersandar, membiarkan kehangatan Dion menyelimuti dingin yang selama ini bersemayam dalam dadanya. Pelukan itu tak buru-buru, tak ada desakan, hanya keheningan dan nafas yang saling terasa di leher masing-masing. Namun perlahan, pelukan itu menghangat, jemari Dion bergerak perlahan di punggung Tante Anita, menyusuri lipatan kain penutup yang tipis dan lembut. Tante Anita menunduk, matanya terpejam, membiarkan sentuhan itu berbicara. Saat alat peraba Dion menyentuh sisi wajahnya, Tante Anita mengangkat wajah, mata mereka bertemu, dan untuk kedua kalinya, bibir mereka bersatu, kali ini lebih dalam, lebih jujur, tanpa rasa bersalah yang terburu-buru menahan. Alat berdekatan itu berlanjut dalam bisikan dan desah nafas pelan, tubuh mereka semakin dekat, dan dalam hening malam, mereka membiarkan diri tersesat dalam satu pelukan panjang. Keduanya tak berkata apa-apa, tak ada janji, tak ada ikrar, hanya kehadiran, hanya perasaan dan kebutuhan untuk merasa hidup, meski hanya sejenak. Ketika hujan mulai reda dan cahaya listrik kembali menyala, mereka masih duduk berdua dalam selimut yang sama. Tante Anita bersandar di bahu Dion, tak ada yang berubah di luar sana, tapi di dalam hati mereka, segalanya sudah berbeda. Mereka tahu hubungan ini tak punya arah, tapi untuk sesaat, mereka berhenti peduli. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas permadani lembut, hangat, menenangkan, namun penuh kehati-hatian. Dion dan Tante Anita seolah terikat dalam dunia kecil mereka sendiri, di mana waktu melambat dan keheningan menjadi bahasa sehari-hari. Mereka tak lagi menyembunyikan kedekatan itu, meski tak terang-terangan, setiap sentuhan, tatapan, dan senyuman yang mereka bagi sudah cukup menjadi pengakuan diam. Pagi hari, Dion masih membantu di dapur menyiapkan sarapan, sementara Tante Anita duduk di meja makan dengan rambut masih basah sehabis mandi. Mereka saling bertukar cerita, tertawa pelan, membicarakan hal-hal sederhana seperti jenis ikan di pasar atau harga cabai yang naik. Namun di sela kehangatan itu, mulai muncul isyarat samar yang tak bisa diabaikan. Suatu sore,
Saat mereka duduk di teras menikmati pisang goreng dan teh panas, Tante Anita menerima telepon dari suaminya. Dion bisa mendengar percakapan itu dari kursinya. Iya mas, ya semua baik di sini. Rumah juga bersih. Dion bantu-bantu. Iya, katanya rumah ibunya belum selesai direnovasi. Suara Tante Anita terdengar tenang, tapi Dion melihat cara ia meremas rok penutupnya saat bicara. Alat perabanya gemetar sedikit, dan matanya beberapa kali menoleh ke arah Dion, seolah ingin memastikan sesuatu. Setelah menutup telepon, ia terdiam sejenak. Suami tante pulang minggu depan, katanya perlahan. Dion menelan ludah, tak tahu harus merespons bagaimana. Udara sore yang sebelumnya hangat, rasa dingin tiba-tiba. Lama? Tanyanya akhirnya. Mungkin seminggu atau dua, tergantung jadwal kapal. Tak ada yang bicara setelah itu, hanya suara serangga sore dan gesekan gelas teh yang diletakkan di atas meja kayu. Malam itu, mereka tak tidur larut bersama seperti biasanya. Tante Anita masuk kamar lebih awal. Dion hanya bisa berbaring di ranjangnya sendiri, memandangi langit-langit, dan mencoba mengusir bayangan bibinya dari pikirannya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas wajah itu hadir di benaknya, wajah perempuan yang telah memberinya lebih dari sekadar kasih sayang keluarga. Beberapa hari berikutnya berjalan lebih hati-hati. Tante Anita kembali menjaga jarak, kembali ke perannya sebagai perempuan yang bijak dan penuh kendali. Dion mengerti, tapi hatinya mulai terasa kosong lagi. Namun ada satu malam yang kembali menyatukan mereka dalam keheningan yang tak bisa dibohongi. Tante Anita mengetuk pintu kamar Dion, tak keras, hanya sekali. Ketika Dion membukanya, perempuan itu berdiri di sana, mengenakan penutup tipis dan kardigan lusuh. Maaf, katanya pelan, tante cuma nggak bisa tidur. Dion membiarkan pintu terbuka, tanpa banyak kata, Tante Anita masuk dan duduk di pinggir ranjang. Ia menunduk lama, lalu akhirnya berkata lirih, Tante takut kehilangan kamu. Dion mendekat. Aku nggak kemana-mana. Mereka tak perlu berkata lebih banyak malam itu. Untuk terakhir kalinya, mereka membiarkan hati dan tubuh menyatu dalam keheningan. Semua dilakukan perlahan, lembut, dan penuh keintiman yang tak lagi diliputi rasa bersalah, tak ada nafsu bergejolak, hanya dua jiwa yang mencoba saling menggenggam sebelum waktu memisahkan. Dalam pelukan Dion, Tante Anita berbisik, kalau suatu hari kamu nggak bisa lihat Tante lagi, jangan benci ya. Dion hanya menggeleng dan mencium keningnya. Malam ini cukup, Tan. Nggak perlu janji, nggak perlu alasan. Cukup kita tahu kita pernah saling mengisi. Pagi yang cerah menyambut hari yang tak dikehendaki, tak ada hujan, tak ada angin dingin, hanya langit biru pucat yang terlalu tenang. Suami Tante Anita dijadwalkan tiba siang ini. Rumah sudah dibersihkan sejak pagi, lantai disapu 2 kali, kain meja diganti, dan aroma masakan khas rumahan perlahan memenuhi udara. Tante Anita terlihat sibuk, tapi bukan sibuk seperti biasanya. Gerakannya cepat, namun tak tentu arah. Ia berpindah dari dapur ke ruang tamu, lalu ke dapur lagi. Matanya sering menghindari tatapan Dion. Senyumnya hadir, tapi hanya di permukaan. Dion duduk di tangga teras, menyadari bahwa jam-jam terakhirnya di rumah itu sedang berjalan. Rumah yang semula terasa seperti tempat singgah, kini terasa seperti ruang yang penuh kenangan sunyi, terlalu akrab, terlalu dalam untuk disebut sementara. Ketika mobil hitam berhenti di depan rumah, suara klakson pendek membuat jantung Dion berdebar. Tante Anita berdiri di ambang pintu, diam sejenak sebelum melangkah keluar. Dion hanya bisa memperhatikan dari balik tirai ruang tamu, seorang pria parubaya keluar dari mobil, menurunkan koper, lalu tersenyum lelah pada istrinya. Mereka berpelukan singkat, semua tampak wajar, semua tampak seperti seharusnya. Tak ada tanda bahwa rumah ini baru saja menyimpan cerita rahasia. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding-dinding itu, dua orang pernah melewati batas yang tak terucap. Dion kembali ke kamarnya, mulai mengemas barang. Tak banyak yang perlu dibawa, hanya satu tas ransel dan beberapa buku, tapi hatinya berat, bukan karena harus pergi, tapi karena tahu ia tak akan bisa kembali dalam keadaan yang sama.
Sore harinya, saat suasana rumah mulai sibuk dengan percakapan dan tawa kecil dari ruang tamu, Tante Anita mengetuk pintu kamarnya. Kali ini ketukannya berat, lambat. Dion membuka pintu, Tante Anita berdiri di sana, mengenakan pakaian rapi, senyumnya datar. "Kapan kamu pulang ke rumah ibu?" "Besok pagi, Tan. Rumahnya udah bisa ditempati," katanya. Tante Anita mengangguk. Ia tidak masuk, ia hanya berdiri di ambang pintu. Lalu dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Hati-hati ya." Dion ingin mengatakan sesuatu, ingin mengatakan bahwa ia akan merindukannya, bahwa ia tak menyesali apapun, tapi mulutnya kering. Dan akhirnya ia hanya mengangguk seperti anak kecil yang berpamitan kepada guru yang dulu disayang. Malam pun datang, rumah kembali tenang, tapi bukan lagi tenang yang sama. Dion terbaring di ranjang, menatap langit-langit, memikirkan malam-malam yang sudah lewat. Ia mendengar suara-suara samar dari kamar sebelah, suara seorang pria dan seorang istri yang lama tak bertemu. Ia menutup mata, tapi kepalanya penuh gema. Pagi harinya, Dion pamit, suami Tante Anita sedang mandi, dan suasana rumah masih sepi. Saat Dion menurunkan tas ke depan pintu, Tante Anita mengikutinya hingga ke teras. Mereka berdiri berhadapan dalam diam, tak ada pelukan, hanya pandangan mata yang berkata lebih banyak dari kata-kata. Dion tersenyum kecil. "Makasih, Tan, untuk semuanya." Tante Anita menggigit bibir bawahnya. "Hidupmu masih panjang, Dion. Jangan simpan luka ini terlalu dalam." Dion mengangguk, "Tapi aku nggak akan lupakan." Tante Anita menatapnya sekali lagi, lalu berbalik masuk rumah sebelum air matanya jatuh. Dion berjalan pergi, melewati jalan kecil yang basah oleh embun pagi. Di belakangnya, rumah itu berdiri diam, sunyi, teduh, dan penuh kenangan yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Beberapa minggu telah berlalu sejak Dion meninggalkan rumah itu, rumah yang sebelumnya hanya tempat singgah, namun kini menjadi ruang paling sunyi dalam ingatannya. Ia sudah kembali ke rumah orang tuanya, menata kamar lamanya yang baru selesai direnovasi, dan mulai sibuk mengurus berkas lamaran kerja ke beberapa tempat di Surabaya. Dari luar, hidupnya tampak seperti biasa. Ia makan bersama keluarga, membantu di rumah, sesekali bertemu teman lama. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tetap diam, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Ia tak pernah lagi melihat Tante Anita, tidak di pasar, tidak di jalan kecil yang dulu sering mereka lewati berdua, bahkan ibunya pun jarang menyebut nama adiknya itu, mungkin karena merasa tak ada yang perlu dibicarakan, atau mungkin Tuhan sengaja membuat mereka menjauh agar luka itu tak terbuka kembali. Suatu hari, Dion berjalan melewati rumah itu saat ia mengantar barang ke rumah tetangga. Pagar masih sama, cat dinding masih sama, tapi suasananya terasa berbeda. Ada jemuran di depan, suara radio dari dalam rumah, dan gelak tawa anak kecil. Mungkin keponakannya sedang pulang dari pondok. Ia tak berniat mengetuk, tak ingin memaksa ingatan keluar dari tempatnya, tapi saat melewati gerbang, matanya sempat menangkap sosok perempuan itu dari jendela, berdiri sambil menyapu, rambutnya disanggul sederhana, senyum kecil terukir di wajahnya saat berbicara dengan anaknya, hanya sekejap tapi cukup untuk membuat dada Dion terasa sesak. Malamnya, ia duduk di meja kamar, membuka buku catatan kecil tempat ia sering menulis. Di halaman kosong, ia menulis satu kalimat. Beberapa cinta memang tak harus dimiliki, tapi cukup disimpan dalam diam. Ia menutup buku itu pelan, lalu menatap keluar jendela. Langit malam Jawa Timur tampak bersih. Malam itu tak ada hujan, tak ada petir, hanya bintang-bintang yang menggantung diam, seperti kenangan yang tak pernah padam. Dion tahu ia tidak membenci apa yang pernah terjadi, ia juga tak menyesalinya. Yang ia rasakan kini bukan rasa bersalah, bukan pula rindu yang meronta, tapi semacam penerimaan bahwa di antara banyak kisah hidup, ada satu yang akan selalu ia kenang tanpa harus diceritakan. Tante Anita tetap tinggal di tempat itu, dan Dion pun terus melangkah ke masa depan. Mereka tak lagi saling bicara, tak ada pesan, tak ada pertemuan, tapi di suatu sudut hati mereka masing-masing, ada satu ruang kecil yang tak tergantikan. Ruang itu bernama
pernah saling mengisi.